Oke, jadi di kelompoknya Adobe Collection CC ya, tapi sebenarnya masternya terpisah kalau kita ngomong softwarenya. Jadi bisa Anda install, misalnya Anda mau install Photoshop saja, masternya terpisah. Berbeda dengan CS ya, Creative Suite yang sebelumnya versi 6 itu masternya jadi satu paket, jadi size-nya besar. Jadi kalau misalnya Anda mau install Photoshop saja, ya resikonya filenya cuma satu, masternya besar. Tapi kalau di CC ya terpisah, ada banyak. Kalau mau install Photoshop aja ya masternya untuk Photoshop saja, begitu juga untuk yang lainnya. Nah, untuk ikonnya seperti ini ya, Adobe InDesign Anda bisa temui di Start, kemudian Adobe InDesign ya, ini. Kemudian tampilan pertama welcome screen-nya seperti ini, tidak terlalu kompleks seperti di Dreamweaver maupun di Adobe Photoshop ya. Jadi simpel. Di sini ada beberapa menu saja ya. Di bagian kiri di sini ada sisi file yang sudah kita upload ke Adobe Cloud. Kemudian ada recent, ini adalah pekerjaan yang sudah kita pernah kerjakan di InDesign. Kemudian preset, nah di sini adalah kaitannya dengan ukuran-ukuran yang sudah disediakan oleh Adobe InDesign ya. Kemudian seperti biasa, new untuk membuat dokumen baru, open untuk membuka dokumen yang sudah kita punya. Di sini misalnya kita mau pakai preset A4 ya, atau mungkin letter dan lain sebagainya. Di sini ada A4, formatnya adalah CMYK karena orientasinya nanti akan dicetak ya untuk InDesign di sini. Meskipun juga bisa kita gunakan untuk membuat semacam e-book ya. E-book itu adalah buku elektronik, alias kita simpan dalam bentuk PDF nanti ya, yang bisa diakses secara online dan menggunakan gadget ya, alias tidak tercetak. Nah, jika kita membuat dokumen ya, gambar atau apapun yang basicnya adalah untuk display saja alias tidak dicetak, maka saya sarankan menggunakan format warna RGB ya, RGB karena ini akan lebih kaya warna daripada CMYK, saturasinya bisa lebih terasa. Sedangkan yang CMYK ya, di sini adalah untuk print oriented saja ya, supaya perbedaan warna tidak terlalu jauh antara apa yang kita desain dengan apa yang sudah kita cetak nantinya. Jadi misalkan kita ingin membuat ukuran A4, saya klik. Oke, maka tampilan pertamanya akan disuguhkan sisi library, saya tutup saja ya. Hampir sama dengan Adobe Illustrator tampilannya ya, yang mana di bagian atas ada menu bar dan toolbar standar. Ini menu bar, ini toolbar standar atau ribbon. Kemudian di bagian kiri ada tools ya, ada tools. Nah, di bagian kanan ada beberapa navigasi terkait dengan pengeditan dari halaman, kemudian layers ya, garis outline, warna dan lain sebagainya. Dimana yang di sebelah kiri di sini ada beberapa alat, ada selection tool jelas untuk memilih objek, kemudian direct selection tool ini adalah untuk memilih lebih spesifik dari objek tersebut. Misalnya adalah pad ya, ada pad itu bisa terbuat dari pen dan lain sebagainya, clipping pad juga bisa ya. Kemudian ada page tool untuk mengedit halaman dan banyak, nanti Anda coba sendiri. Ada teks di sini jelas sangat kita perlukan ya, karena basicnya kita akan menggunakan Adobe InDesign untuk mengolah dokumen ya, entah itu buku dan lain sebagainya. Ini ada garis, kemudian ada pen, pensil seperti fungsi pada umumnya ya. Kemudian ada rectangle frame ya. Ada rectangle. Kalau rectangle frame ini digunakan untuk membuat kotak tapi di dalamnya ada isinya. Kemudian ada scissors, gunting ya, untuk memotong bagian. Nah, kemudian ada free transform ya. Nanti sedikit berbeda di InDesign di sini. Ketika kita akan mengubah ukuran suatu objek, katakanlah gambar ya,
Maka ketika Anda punya objek gambar, nanti untuk merubah ukuran harus selalu klik ini, Free Transform Tool. Kalau di Photoshop yaitu Ctrl T. Kalau di Corel tidak perlu, ya. Di Illustrator juga tidak perlu, tetapi di InDesign perlu menggunakan Free Transform Tool. Atau kalau tidak digunakan Free Transform Tool, menggunakan Selection saja. Nanti ketika Anda ubah ukuran, itu yang diubah bukan ukuran besar kecil dari objeknya, tetapi adalah cropping areanya. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada gradient, jelas untuk membuat gradasi. Color theme ini untuk mengambil sampel warna. Kemudian di sini ada fill, ada stroke, sama seperti di Illustrator. Ya, oke, ini tak klik seperti ini biar lebih besar toolsnya. Kalau tadi versi compactnya, ya, area halaman jadi lebih luas. Kalau ini versi tools yang lebih besar, ya. Nah, di sini ada fill, kemudian ada stroke, ya, sama fungsinya. Fill adalah untuk memberikan warna di bagian dalam objek, kemudian stroke untuk memberikan warna di bagian outline objek atau garis luarnya. Jika yang terpilih adalah cross seperti ini, diagonal, ya, bukan cross ya, tapi di garis merah ini adalah menandakan ketika kita membuat objek, ya, katakanlah kotak, maka tidak akan muncul fill karena di cross, ya, atau fungsinya ini di cross. Ada dua jenis warna. Yang pertama adalah color biasa, yang kedua adalah gradient atau gradasi. Sekarang bagaimana Pak, misalnya kita ingin membuat objek ini dalamnya berwarna, sama seperti di Illustrator, ya. Sekarang saya klik Selection Tool dulu, ini Anda nonaktifkan, ya. Kemudian diklik ini, ya, double klik, kita pilih warna. Oke. Nah, simple, sama langkahnya, stepnya sama dengan di Illustrator. Kemudian jangan lupa, ya, sekecil apapun outline tetap ada outline-nya. Jika di sini outline-nya saya klik ada warna yang aktif, ya, sampai Anda buat none, ya, klik yang tadi, ya, seperti ini, maka objeknya baru tidak memiliki stroke, ya, tidak memiliki stroke objeknya. Oke, di sini saya hapus dulu objeknya. Kemudian di sebelah bawah di sini ada susunan halaman, ya. Jadi di bagian bawah di sini ada susunan halaman. Nanti ada halaman 1, ada halaman master. Nah, halaman master ini digunakan untuk membuat header dan footer. Jadi kayak di Microsoft Word, ya, fungsi header dan footer. Nah, sedangkan di InDesign di sini adalah namanya adalah master page, ya. Jadi halaman yang digunakan untuk membuat template header footer, tidak hanya terbatas header footer. Di bagian tengahnya misalnya Anda mau bikin di semua dokumen nanti ada logo transparannya, bisa, ya, tapi letaknya di halaman master. Ada dua halaman karena kiri dan kanan halamannya. Kita berorientasi pada halaman buku atau majalah, ya. Jadi ngeditnya di sini header footernya. Kalau halaman 1 nanti ada 2, 3 dan seterusnya, ya, itu hanya halaman biasa yang kita akan terapkan konten atau isi di dalamnya. Kemudian untuk mengedit beberapa pengaturan terhadap halaman ada di file, kemudian dokumen setup, ya. Jadi sebenarnya di pertama tadi kita bisa membuat file new, ya. Sebelum kita pilih preset, ya, tadi kita pilih preset A4 sudah langsung muncul saja. Kemudian kita misalnya ingin membuat pengaturan terhadap dokumen, ya, jadi letaknya di file, kemudian dokumen setup. Kemudian di sini akan dimunculkan intent untuk print web atau mobile, ya.
Jadi maksudnya untuk apa ini dokumennya? Ya. Apakah untuk dicetak, apakah untuk tampilan website atau tampilan HP? Ya. Oke, kita pilih yang print. Kemudian ada number of page. Di sini jumlah halaman yang akan kita buat. Katakanlah kita mau buat halaman majalah ya sebanyak 20 lembar halaman. Bukan 20 lembar, 20 halaman. Berarti nanti ada halaman cover ya, yang seperti Anda lihat di sini. Satu saja halaman covernya, selebihnya halaman yang tersusun saling berhadapan. Misalnya kita buat enggak 20 ya, terlalu banyak. Misalnya kita buat 6 aja atau 4 ya. Kemudian start page di sini adalah mengindikasikan halaman yang mau digunakan sebagai halaman awal atau start, itu halaman berapa. Misalnya halaman 1, atau kita buat halaman 2 sebagai halaman awalnya. Oke, enggak apa-apa. Ya. Seperti ini. Kemudian bleed and slug di sini adalah margin, maksudnya ya. Margin. Jadi kalau di Microsoft Word di sini margin. Misalnya kita biarkan aja di sini, kemudian tinggal tekan OK. Nah, di sini belum ada perubahan sampai Anda melakukan scrolling ke bawah. Ya. Tadi scrollnya ini belum aktif alias masih besar. Ya. Kemudian berhubung kita sudah menerapkan pengaturan terhadap dokumen, maka kita tambahkan beberapa halaman, scrollnya sekarang sudah aktif. Jadi formatnya 4 halaman, tidak terus menerus ya. 1, 2, 3, 4 lurus ke bawah enggak, tapi di bagian sini ini halaman cover, halaman startnya ya, namanya buku kan halaman awalnya kan 1 ya, kelihatannya nggak mungkin 2, 1. Kemudian di dalamnya ada, nah ini misalnya kita anggap sebagai halaman 1, ini halaman 2 ya. Kita menyebutnya di sini adalah halaman cover ya. Di halaman cover Anda bebas, nanti bisa berkreasi, membuat desainnya di Photoshop secara keseluruhan, boleh masukkan JPEG, nah, boleh ya, tapi dibuat di sini juga tidak apa-apa ya. Kemudian di sini halaman 1, halaman 2 ya. Kemudian di sini halaman sampul belakang ya. Atau kalau jumlah halamannya banyak nanti bisa 10 lebih, berarti di sini halaman 3, halaman 4 dan seterusnya. Oke, interface-nya kurang lebih seperti ini ya untuk InDesign. Bisa dimengerti? Sama. Iya, bisa ya. Bisa, Pak. Ya, jadi nanti di sini sebenarnya Anda cuma main kreativitas untuk menyusun layout saja. Selebihnya itu Anda handle sendiri. Untuk tools-toolsnya ya hampir sama dengan yang lain ya. Oke, misalnya di sini kita buat format untuk halaman pertama ya. Jadi kita nggak bahas cover. Kalau cover Anda sudah bisa desain sendiri di Photoshop ya. Untuk covernya, misalnya Anda mau cari covernya majalah Bobo ya. Cover majalah Bobo. Nah, majalah untuk anak-anak, cover majalah Bobo atau cover majalah Time. Nah ini Taylor Swift, Pak Jokowi dan lain sebagainya ya, covernya. Nah misalkan katakanlah kita mau bikin majalah tentang bagaimana kita memilih kamera, tips-tips memilih kamera, mungkin di majalah teknologi ya, majalah auto dan lain sebagainya. Nah, kita mau sisipkan beberapa halaman di dalam majalah itu untuk tips memilih kamera. Jadi misalnya saya cari artikel tentang kamera ya. Kamera. Nah, kita cari teks dulu daripada ngetik kelamaan ya, nggak biasa ngetik. Oke, katakanlah kita mau bikin deskripsi tentang kamera dulu ya. Nah, kita cari di Mbah Wiki ya. Kan ada Mbah Google, ada Mbah Wiki. Ini Mbah Wiki. Nah, di sini saya copy. Nah, perlu Anda catat, perlu Anda ingat, ketika Anda mengcopy apapun dari internet sumbernya ya,
bisa jadi di situ tersemat pengaturan-pengaturan tersendiri. Misalnya adalah link. Ya, seperti ini ada link ya. Kemudian ada format bold, italic dan lain sebagainya, link dan lain sebagainya. Nanti untuk langkah amannya supaya format tidak masuk ke InDesign, ya, format dari website yang Anda copy tidak masuk ke sini, Anda cari aplikasi bantuan. Misalnya adalah Notepad. Dipaste dulu di sini, kemudian Anda copy, baru masukkan di InDesign, ya, atau di WordPad. Nah, ini bawaan Windows juga. Ya, di paste di sini. Kenapa? Karena ketika Anda paste di WordPad ataupun Notepad, jelas di sini tidak ada format, ya, yang spesifik seperti Anda copy di website. Jadi ini benar-benar clear formatnya. Saya copy, kemudian saya masuk InDesign, ya. Nah, misalnya di sini kita mau bikin area teksnya di sebelah kanan, maka text tool saya pilih, ya, type tool namanya di sini. Kemudian caranya untuk membuat paragraf area untuk teksnya, saya klik dan drag. Oke, kita gunakan garis batas kertas, ya, sebagai guide-nya. Oke, kemudian kita paste dengan cara Ctrl V. Ingat, tadi yang dari website, ya, kita copy, kemudian kita minta bantuan WordPad boleh, Notepad juga boleh, ya. Paste di sini, baru di copy lagi dan dimasukkan ke InDesign. Oke, kemudian mau saya enter lagi, paste lagi, enter lagi, paste lagi. Nah, batas paragraf yang sudah kita tentukan di awal, ya, sebelumnya. Kemudian ada teks yang berlebih yang kita masukkan, maka di sebelah pojok kanan bawah pasti akan muncul tanda plus di dalam kotak kecil warna merah. Ya, mungkin Anda tidak kelihatan, tetapi di sini di area mouse yang saya hover di sini ada icon kecil, ya, kotak kecil berwarna merah yang di dalamnya ada plus, ya, plusnya juga warna kecil. Ini mengindikasikan bahwa di dalam satu area paragraf teks di sini terdapat teks yang berlebihan atau tidak muat, ya. Maka solusinya bisa Anda tarik ke bawah areanya, ya. Jadi untuk memperlebar area teksnya, Anda pilih selection tool, ya. Kemudian tinggal ini ditarik ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda juga bisa meletakkan kelebihan sisa teksnya yang tidak terlihat ini di tempat yang berbeda. Jadi Anda klik plusnya ini yang warna merah dengan menggunakan selection tool, ya. Kita klik satu kali, nanti di situ akan muncul kelebihan, ya, dari teks yang tidak terlihat. Kalau di sini terlihat, di sini ada tulisan lanjutannya. Di situ ada tulisannya kamera adalah alat paling. Nah, ini namanya adalah widow kalau masih ingat materi tipografi. Sedangkan yang di sini namanya adalah orphan. Ya. Oke, di sini kita klik drag. Nah, jadi sisa kelebihannya kita taruh di tempat yang berbeda itu bisa, ya. Oke, saya tarik ke atas, misalnya di sini, ya, supaya jaraknya tidak terlalu jauh. Kita geser pakai mouse juga bisa. Oke, sampai segini. Kemudian kita paste lagi. Nah, di sini space-nya saya perluas sampai ke bawah. Kemudian dengan menggunakan type tool, saya taruh di sini, enter, Ctrl V. Misalnya sampai segini batas tagnya. Untuk menampilkan seluruh halaman, ya, maksudnya halaman ini saja, tekan Ctrl 0, ya, untuk menampilkan satu halaman saja secara maksimal, tekan Ctrl 0. Nah, misalnya di sebelah sini mau kita kasih gambar
pendukung dari isi teksnya. Ya, gambar di sini nanti sebagai ilustrasi, ya, supaya mendukung dari apa yang kita bahas di sebelah kanannya. Karena kalau teks saja orang akan bosan melihatnya, ya, kecuali kalau novel, ya jelas tidak ada gambarnya. 1000 halaman di dalam satu buku novel, ya, nggak ada gambarnya. Mungkin gambarnya banyak di cover saja. Tapi beda, kita desain buku atau majalah, ya, supaya apa? Kelihatan menarik. Oke, misalnya di bagian sini kita mau kasih beberapa gambar, ya, yaitu misalnya kebetulan di sini yang kita bahas adalah kamera, maka kita cari gambar kamera. Image. Oke, kita ambil salah satu dari sini. Ini punyanya siapa ini? Teknokompas.com. Mbah Kompas, saya pinjam gambar kameranya, ya. Klik kanan copy image, kita masukkan ke sini, ya, kemudian kita paste, ya. Oke, nah di sini seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk merubah ukuran dari gambar, ya, jadi misalnya sekarang kita pakai selection tool. Kalau kita langsung merubah ukuran dari gambar tersebut, maka tidak akan berubah ukuran, melainkan hanya merubah cropping areanya saja, ya, itu ketika kita menggunakan selection tool. Nah, maka kita perlukan free transform tool, ya, yaitu shortcutnya adalah E, ya, free transform tool. Kalau selection tool shortcutnya adalah V, sama di Photoshop, ya. Oke, sekarang kita rubah ukurannya. Jangan lupa ditekan shift karena bisa playout, ya. Bisa playout ke sini, bisa playout ke kanan, ya. Jangan lupa ditekan shift supaya tetap presisi, ya. Oke, saya rubah misalnya segini udah cukup. Kemudian saya tekan V untuk shortcutnya selection tool. Oke, sekarang kita bawa ke sana. Kita bawa ke sini, kemudian saya perkecil lagi. Oh, sorry, lupa, ya. Tekan E, shift perkecil, tekan V, geser. Oke, kemudian gambar ini mau saya taruh di paling belakang, ya. Atau mungkin kita crop. Crop boleh nggak Pak? Boleh, di crop seperti ini juga boleh. Nah. Oke, bagian kiri, ya. Kemudian kita carikan gambar lagi, ya, supaya lebih ada referensinya. Warna hitam sudah kita kasih warna-warni, ya, misalnya hijau. Di sini kita copy gambarnya, copy image, kemudian di sini klik kanan paste image, ya, terlalu besar, Ctrl 0. Saya perkecil, tekan E untuk free transform, ya. Oke, kita kecilkan. Saya tekan V, tarik ke sini. Nah, di sini bagian kiri juga saya crop, ya, supaya lebih rapi. Nah, katakanlah seperti ini. Cuman ada yang kurang, ya. Apa yang kurang? Di bagian atas seharusnya kita menambahkan sesuatu, ya, supaya ada kesan unity di sini atau konsep tentang persatuan, ya, di nirmana. Bagian atas belum ada. Oke, ini misalnya keseluruhan saya geser ke bawah. Cara menyeleksi beberapa objek yaitu dengan cara klik drag seperti ini, ya. Prinsipnya sama di Adobe Illustrator. Anda tidak harus menyeleksi melebihi atau overlap semua objeknya. Anda cuma harus menyeleksi dengan menyentuh objeknya saja, misalnya seperti ini. Nah, ini sudah terpilih, ya. Tinggal kita geser ke bawah. Oke. Jadi di bagian atas misalnya kita ingin membuat sebuah frame, ya. Misalnya yang paling gampang dengan menggunakan rectangle, kemudian kita buat frame. Di sini sudah, ya. Nah, di sini warnanya nggak ada, maka sebelum saya ubah warna, usahakan selalu kembali ke selection tool atau tekan V.
Oke, di sini offline-nya kita buang ya, nonaktifkan. Kemudian saya klik fill-nya, saya rubah, double klik. Kita ambil warna misalnya adalah kehijauan ya. Oke, di sini kehijauan, kemudian oke. Ya, jadi untuk bagian atas ya. Mungkin kita bisa menambahkan beberapa elemen lain ya untuk objek-objeknya. Misalnya kita bikin kotak warna putih ya, atau enggak putih-putih banget ya, seperti ini. Kemudian saya copy atau mungkin di rotate ya. Nah, untuk mengcopy ya caranya hampir sama dengan software lain, Ctrl C, Ctrl V atau Alt klik drag seperti ini. Alt klik drag ini untuk mengcopy ya. Oke, kita kasih beberapa kesan gaya berat ya di sini. Nah, atau Anda bisa juga menambahkan beberapa foto di dalamnya ya. Bisa memasukkan foto Anda ya, taruh di dalamnya. Atau mungkin tanpa rectangle juga sekalipun ya. Kemudian di sini kita mau memberikan judul ya. Memberikan judul berarti menggunakan type tool lagi ya. Kemudian di sini saya klik ya. Klik dan drag. Misalnya adalah tips membeli kamera ya. Oke, kemudian saya blok ya. Warnanya kita rubah, kita kasih warna yang putih. Warna putih itu RGB-nya berapa ya warna putih? Ada yang tahu nilai RGB dari putih? F. Itu kode warnanya ya. Kalau RGB-nya berapa? 255 blue-nya berapa? 255 ya. Kalau kodenya benar FFF ya. Kalau value-nya 255. Kalau CMYK warna putih berapa kodenya? C berapa? Y berapa? Halo? Iya Mas Gali? Halo. Kode putih untuk warna CMYK berapa? Bukan kodenya, nilainya. Halo yang lain? Masih menyimak enggak ini? Masih, Pak. Oh masih ya? Masih, Pak. Masih. Ya. Berapa nilainya? 255. 255 kan RGB Mas. Fikar ada enggak ini? Fikar? Mas Lana, Pak. Coba tanya Mas Lana. Fikar enggak ada. Yanwar juga enggak ada. Arum? Mana Arum? Enggak ada. Ya, kan di sebelahnya sudah ada loh Mas. Ini. CMYK ini. 0 semua nilainya. 0, Pak. Ah, 0. Kebalikan sama RGB. Kalau hitam ya di RGB itu 0 semua. Tapi kalau di CMYK hitamnya itu ada 2 ya. Di CMYK. Yang pertama K100 ya. Yang kedua adalah CMYK 100 semua. Ya, jadi di printer itu kan ada 4 warna. Jadi kalau kita buat CMYK 100% maka semua warna keluar digunakan tintanya. Tapi kalau K 100% berarti yang keluar hanya tinta hitam saja. Kalau kita ngomong kepekatan, pekat yang mana Pak? Ya pekat yang CMYK 100%, semuanya 100%. Oke, itu kalau ngomong warna ya. Kita oke ya. Tips membeli kamera. Kemudian font size-nya kita rubah. Di sini ada font size.
kita rubah dari 12 poin, ini kan paragraf teks ya, sedangkan di sini adalah display teks, maka ukurannya harus lebih dari 14 ya. Bisa di 18 atau terserah 24 juga boleh ya. Kemudian untuk fontnya ya, gunakan yang jangan terlalu formal ya, kita bisa buat font yang lain ya. Yang santai aja nggak apa-apa ya. Tips membeli kamera ya. Misalnya di sini saya pertebal ya. Nah, ban scriptnya saya sekali nggak ada bold ya, nggak ada fitur boldnya. Dari family ban script, oke nggak apa-apa. Oke, kemudian usahakan selalu kembali ke selection tool ya, supaya ketika Anda mudah untuk memposisikan ulang beberapa objek termasuk dari teks ya. Mungkin di sini teksnya kurang besar. Nah, satuan yang digunakan di sini ya, satuan yang digunakan termasuk di ruler, ini kayak klik kanan di ruler, ini adalah pikas ya, pikas. Nah, kita ganti ke milimeter atau sentimeter ya, terserah Anda familiar dengan yang mana, misalnya kita buat sentimeter ya. Tetapi tetap saja di beberapa bagian menu nanti tetap menggunakan apa namanya, pikas ya. Nah, bagaimana kita mengedit unitnya ya. Jadi Anda bisa masuk ke menu edit, kemudian preferences ya. Kemudian ya kaitannya dengan unit ya. Kaitannya dengan unit atau satuan pengukuran ya. Di sini klik unit. Oke. Nah, di sini horizontalnya sudah di sentimeter, sedangkan vertikalnya masih di pikas ya. Maka di sini pikas saya ganti ke sentimeter juga. Horizontal sentimeter, vertikal sentimeter. Kemudian tekan OK. Ya. Sudah. Oke. Kemudian misalnya di bagian bawah di sini mau kita tambahkan satu gambar lagi supaya apa? Seimbang ya. Kalau kayak gini kan nggak seimbang, jadi kaidah tentang balance itu tidak ada di sini, jeglek ya secara keseluruhan. Maka kita perlu penyeimbangan di area sini. Misalnya kita hapus beberapa teks ya, di bagian sini kita hapus, delete, selection tool, kemudian area paragrafnya saya kurangi. Misalnya kita mau tambahkan satu lagi untuk gambar kamera ya, di sebelah bawah. Oke, misalnya ini kita copy gambarnya, tunggu masih loading ya. Lama kita cari gambar yang lain. Nah, ini cepat, klik kanan copy image, kemudian masuk di InDesign, klik kanan paste ya. Kita taruh di sebelah bawah. Saya tekan E, shortcutnya free transform, saya ubah ukurannya sambil tekan shift ya. Nah, atau mungkin Anda edit dulu gambarnya ya. Nah, seperti ini secara keseluruhan halaman maka akan terlihat seimbang ya. Jadi tidak terlalu berat di bagian atas ya. Jadi di bagian bawah juga kita imbangi dengan beberapa elemen, misalnya adalah gambar lagi. Jadi intinya bagaimana Anda pandai-pandai menyusun layoutnya supaya apa? Menarik. Jadi yang baca itu nggak bosen, alias punya daya tarik, tetap ada daya tarik, tetap ada interest point-nya di setiap mereka membaca di masing-masing halamannya. Nanti di beberapa halaman ya tidak harus sama ya layoutnya, bisa Anda rubah ya. Tetapi tetap menggunakan tema yang sama. Misalnya temanya kita menggunakan frame di bagian atas ini, ya paling enggak di sini juga dipakai, misalnya framenya diperkecil ya, atau mungkin framenya dipindah ke bawah. Intinya satu tema. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Iya. Mas Lana mana ini? Siapa?